Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kakak akan membahas bagaimana cara atau manajemen soal atau strategi untuk mengerjakan soal-soal CPNS tahun 2023 ya. Karena baru-baru ada surat terbaru ya dari pemerintah mengenai berapa soal, berapa menit untuk mengerjakan CPNS tahun 2023. Nah, sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena hal itu penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak ya. Oke, langsung masuk kita ke videonya. Oke ya, kan video sebelumnya kakak sudah membahas ya mengenai materi-materi yang akan muncul di CPNS tahun 2023 yang terbaru ya. Nanti kakak, teman-teman scroll aja di video-video kakak akan ada ya video terbaru mengenai materi yang akan muncul di CPNS tahun 2023 ya. Jadi kan teman-teman, kakak kemarin kan sudah menjelaskan ya untuk di CPNS tahun 2023 itu ada materi ya, ada TKP, ada TIU sama TWK ya. Di sini tuh akan terbagi ya berapa soal dan berapa menitnya ya. Nah, di sini kakak akan melingkari aja hal-hal yang penting, jadi hal-hal yang tidak penting kakak nggak lingkari supaya teman-teman bisa fokus ya. Jadi nanti ketika teman-teman tidak mengerti, boleh langsung tanyakan di kolom komentar, nanti kakak akan jawab gitu ya. Oke, jadi kita bahas. Jadi waktunya itu nanti, ini ada yang tidak saya screenshot ya. Jadi sebenarnya itu untuk waktu dari 3 ya, itu waktu seharusnya itu 100 ya, 100 menit itu untuk orang yang normal ya, dalam artian orang yang tidak mempunyai disabilitas tambahan dan sebagainya. Jadi orang-orang normal itu mengerjakan selama 100 menit. Nah, ketika misalnya teman-teman itu masuk di kategori ini ya, kategori disabilitas, teman-teman itu bisa mengerjakan selama 130 menit pertama ya, 130 menit. Jadi ada perbedaan sekitar 30 menit lah mungkin, karena ini memang khusus dari pemerintah untuk teman-teman yang disabilitas ya. Oke, selanjutnya selanjutnya itu mengenai jumlah soalnya. Jadi jumlah soalnya itu sama antara disabilitas sama yang normal ya, sama aja. Untuk TWK itu adalah 30 ya. TWK adalah 30, TIU itu 35, dan TKP adalah 45. Jadi jumlah keseluruhan ini berarti ada 110 ya, 110 soal. Nah, jadi 110 soal dalam 100 menit yang normal. Jadi sekitar berarti kita bagi berarti sekitar 0,5 ya, 0 atau 50 detik lah, 50 detik ya, 50 detikan teman-teman, 50 detik, 55 detik lah teman-teman bisa menyelesaikan soal-soal ini ya. Jadi kakak rasa harusnya teman-teman lebih sering belajar ya, apalagi soal-soal TIU yang menurutnya kakak itu paling susah lah di antara kesemuanya ya. Karena kenapa ini ya? Nah, TKP kan 45 dan TIU 35, selanjutnya TWK 30. Jadi sebenarnya teman-teman itu bisa mengambil poin yang paling tinggi itu di bagian TKP ya. Karena kan soalnya itu banyak. Soalnya hampir di 45, cuma soalnya itu tidak terlalu susah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah menyerah di TIU, teman-teman langsung saya fokus di TKP ya, karena TKP ini ada 45 soal yang menurut kakak ini banyak dan analisisnya itu tidak terlalu susah gitu ya. Oke, jadi ada tadi 30, 35 sama 45 dengan jumlah 110 soal. Berarti per menit sekitar ya 50-an sampai 1 menitan lah, 50 detik sampai 1 menitan teman-teman harus mengerjakan soal tersebut. Selanjutnya di sini ada, nah untuk nilai untuk TIU ya, TIU sama TWK itu kalau benar ya teman-teman dapat dapat angka 5. Nah, kalau salah atau tidak dijawab, jawabannya adalah 0 atau nilainya 0. Itu untuk TWK ya, TWK sama TIU sama TWK. Jadi dua ini, jadi ada sekitar 65 ya. Jadi ada sekitar 65 soal. 65 soal itu kalau benar dapat 5, kalau salah atau tidak menjawab sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada poin kedua itu ketika teman-teman menjawab soal TKP, kalau benar itu mendapatkan poin dari 1 sampai 5. Kalau tidak menjawab berarti 0. Jadi itu sekitar ada 45 soalnya. Soal dia itu modelnya itu range dari 1 sampai 5. Jadi untuk analitik yang TKP yang saya sampaikan, jadi TKP teman-teman harus jawab
teman-teman tidak tahu atau kehabisan waktu, yang penting jawab saja dulu ya untuk TKP, karena di sini pasti ada nilainya teman-teman, paling rendah 1, paling tinggi ada 5. Jadi misalnya nanti kayak perbandingan ya, perbandingan jawaban yang paling benar begitu. Jadi kakak sarankan ya, kalau misalnya teman-teman ini ya, teman-teman mengerjakan, kalau misalnya waktunya sudah habis, misalnya tinggal 2-3 menit, teman-teman langsung kerjakan saja, isi asal aja ya untuk TKP ya, karena kan yang penting menjawab di TKP ya, karena kalau tidak menjawab rugi, kalau tidak menjawab itu nilainya 0, kalau menjawab itu bisa saja benar dapat 1 atau 2 atau bahkan sampai benar dinilai maksimal ada 5. PA-nya selanjutnya itu di ambang batas ya, nilai batas ya, nilai batas teman-teman itu lulus di SKD. Nah ini teman-teman kemarin banyak yang tanyakan, bilang Kak, berapa nilai batang ambasnya ya untuk mengenai CPNS 2023. Jadi nilai kumulatifnya itu untuk TWK ya, TWK itu berarti 150 nih, 150 untuk TWK. Berarti kalau kita hitung-hitung ya, kan tadi TWK kan kalau benar 5 ya, berarti untuk 150 berarti kita itu harus mengerjakan TWK itu minimal benar 30 benar. 30 benar. Jadi ini 30 benar ketika yang paling atas ya, yang paling atas namanya ambang batas ya, paling nilai yang paling atasnya gitu ya. Selanjutnya itu untuk untuk TIU paling atasnya itu atau paling ambang batas itu di 175, dan untuk TKP itu 225 ya, yang paling banyak berarti. Nanti sekitaran untuk yang poin A itu berarti sekitar 30% ya, 30%. Yang TIU juga 30%, yang untuk TKP itu baru 40%. Jadi lumayan banyak ya untuk TKP teman-teman untuk dapat nilai gitu. Nah ini ada juga yang satu ya, ada pengumuman yang menurut kakak penting juga bagi teman-teman yang tahun kemarin tidak lulus ya, atau lulus di SKD tapi tidak lulus di tes-tes selanjutnya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam hal seleksi pengadaan pegawai negeri sipil, nah ini ya, jadi ketika teman-teman ini ya sudah mengikuti seleksi ya pada periode berikutnya, maka nilai SKD periode sebelumnya itu tidak berlaku lagi. Jadi teman-teman otomatis akan mengulang. Jadi tidak ada yang namanya SKD tetap, tidak ada. Jadi modelnya ini tes-tes secara teratur gitu. Kalau misalnya teman-teman kemarin tidak lulus ya, kita ikut saja di tahun sekarang dari awal sampai selesai gitu, dari pembuatan akun sampai SKD dan sampai lulus gitu. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup ya mengenai perhitungan bagaimana teman-teman bisa mengerjakan satu soal berapa detik, ambang batasnya, nilainya. Dan ini pertanyaan menurutnya kakak paling penting itu mengenai ini ya, mengenai ketika teman-teman untuk yang sudah tidak lolos ya di tahun 2021 dan mau ikut di tahun 2023 dengan SKD-nya mungkin sudah terpenuhi, cuma tidak lolos di tahap selanjutnya, itu sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi teman-teman diulang dari awal lagi. Oke, mungkin video dari kakak sudah selesai. Nanti teman-teman kalau ada bertanya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena tiga hal itu penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke ya, sekian dari kakak. Oke ya, kakak tambah sedikit lagi ya, kakak lupa ya. Jadi kan kita sudah tahu ya, di sini tuh paling banyak di TKP ya. Jadi strategi yang teman-teman harus lakukan itu teman-teman harus bisa membagi antara 3 poin ini ya, TKP, TWK, TIU, sama TKP. Nah untuk TKP kan soalnya tadi materinya di video-video sebelumnya kakak sudah jelaskan, materinya tidak terlalu susah karena kita pasti mendapatkan nilai ya. Yang permasalahannya itu ketika teman-teman jawab dan salah, itu adalah di TWK sama di TIU. Nah, jadi teman-teman sudah jelas itu di TKP teman-teman itu akan dapat nilai walaupun dapat 1 ya, dapat 1. Cuma kalau misalnya teman-teman ya tidak menjawab di atau salah ya di bagian TWK sama TIU, teman-teman tidak akan dapat nilai. Jadi menurutnya kakak ya pribadi, untuk teman-teman mendapatkan nilai yang tinggi itu teman-teman harus mempelajari lebih dalam lagi itu mengenai TWK, ini ya TWK, ini ya TWK sama TIU.
Karena di sini teman-teman kalau tidak menjawab atau salah itu dapat mendapatkan nilai 0, jadi tidak ada nilai tambahan begitu. Jadi teman-teman kalau bisa ya teman-teman itu mempelajari lebih intens lagi itu mengenai view sama TWK ya. Oke, mungkin video kakak sudah selesai ya. Kurang dan lebihnya menyiapkan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, nanti kakak langsung jawab ya. Kalau kakak aktif langsung kakak jawab. Oke, sekian dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.